Wonderful Silura. Desa Silurah merupakan bagian dari Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, yakni desa yang terletak di dataran paling tinggi pada Kecamatan Wonotunggal. Secara geografis, Desa Silurah dapat dideskripsikan dengan Desa Sodong di sebelah utara, Desa Tombo di sebelah timur, dan Desa Jolotigo di sebelah barat. Dengan luas wilayah total lebih dari 1 juta hektar yang terletak 12 km ke arah selatan dari kota kecamatan yang terbagi menjadi 6 dukuh, yang mana terbagi menjadi 4 rukun warga dan 11 rukun tetangga. Desa Silurah melewati jalan yang berupa perkerasan aspal, sedangkan beberapa jalan desa masih menggunakan bebatuan dan tanah. Terdapat 5 posyandu yang terletak pada Dukuh Pedati, Dukuh Pomahan, Dukuh Sibangli, Dukuh Sipundang, dan Dukuh Kerajaan. Letak geografis yang berada di dataran tinggi, Desa Silurah memiliki beberapa tempat wisata, yaitu wisata Sailendra, yang biasa digunakan sebagai pertunjukan tari ataupun ronggeng. Taman Sailendra ini alamatnya adalah di Desa Silurah, RT 3, RW 2 Dukuh Batur. Yang jelas tujuannya Taman Sailendra ini adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Silurah. Dan ini memang ada sejarah bahwa Silurah ini memang desa tertua. Meskipun ini baru rintisan, ini belum sempurna, tetapi dari pengelola wisata Desa Silurah ini sudah mengadakan event-event bulanan. Kalau Taman Sailendra itu ya saya sampaikan dengan masyarakat bahwa Silurah itu punya peninggalan sejarah zaman kerajaan Sailendra, ya. Ada peninggalan seperti patung Ganesha itu, Mas, ya. Budaya pada Desa Silurah yang terkenal terdiri dari wayang, kuda lumping, tayub, dan masih banyak lagi. Juga sering mengadakan acara tahunan seperti sedekah bumi yang juga disebut sebagai nyadran. Menampilkan pertunjukan tari tradisional yang juga biasa diselenggarakan di Taman Sailendra. Lalu wisata Ganesha yang di dalamnya ada beberapa arca yang merupakan peninggalan Hindu-Buddha tertua, bahkan lebih tua dari arca yang berada di Bali pada zaman Sailendra. Dan pada hari ini kita bersama Kepala Desa Silurah berkesempatan mengunjungi beberapa ikon tempat wisata Desa Silurah. Zaman dahulunya ya ini jadikan pemujaan dan dimungkinkan ini tempat pemukiman zaman dahulu kala. Dengan adanya peninggalan sejarah, dan sejarah ini adalah sejarah yang langka di Kabupaten Batang, itu hanya yang ada di Desa Silurah. Untuk jarak dari desa ke Ganesha kurang lebih 2 kilo, Mas. Sedangkan ini yang sudah dikerjakan oleh desa yang sudah di Makadam tahun 2020 itu 600. Sama arca Ganesha, ini kan, iya, ini kan simbolnya ada perempuan dan laki-lakinya. Kalau dibukanya sih kurang lebih tahun 2000-an, tapi tahun 90-an itu sudah dikenal. Sedangkan dari desa mendapatkan SK wisata itu ya tahun 2000-an ini. Berdasarkan data monografi desa tahun 2021, penduduk Desa Silurah mencapai 1.869 jiwa. Di antaranya 697 pria dan 902 wanita yang memiliki jumlah kakak sebanyak 577. Penduduk Desa Silurah bermata pencaharian sebagai petani kopi dan sudah mampu mengelola dari petani sampai proses dan pemasaran kopi hasil desa tersebut. Nama saya Amir. Ya, kalau untuk mengolah kopi sebenarnya sudah dari dulu ya, Pak. Tapi untuk yang proses disortir merah, terus nanti diperhatikan proses-prosesnya, ya saya yang pertama sama kelompok sih gitu. Kalau ini sudah mulai produksi sih, Mbak. Kemarin dari bulan Mei sudah panen. Jadi nanti kita kerjasamanya sama petani, sama pengepul juga kita kerjasama. Saya kan ambilnya dari hasil panen petani sedesa Silurah. Nah, nanti kan proses panennya yang sudah merah, sortir merah, baru nanti saya yang proses. Jadi saya ngolahnya nanti yang
yang sudah matang gitu Pak, biji merah. Kalau silurah sendiri banyaknya jenis robusta Mbak. Kalau di sini kan ketinggian 700 sampai 1000. Jadi yang potensi memang robusta. Tapi kalau arabica juga ada, tapi jumlahnya nggak banyak. Kalau kopi robusta setahun panen sekali. Sekali panen nanti kita simpan untuk stok. Kalau kita pakai prosesnya yang untuk kopi-kopi yang bagus itu lama. Jadi setelah panen nanti kan ada proses fermentasi. Kita kan pakainya proses basah. Terus penjemuran sekitar setengah bulan, nanti setelah itu pun kita istirahatkan dulu minimal 3 bulan, baru nanti bisa disangrai gitu Mbak. Kalau pemasaran banyaknya masih lokalan sih Mbak, daerah Batang, khususnya Pekalongan gitu. Kita ada yang supply ke kafe, ada yang langsung konsumen langsung gitu. Kita produksi mulai 2017 awal, ya khususnya kopi-kopi dari Desa Silurah sendiri. Ini biji kopi yang kita keringkan. Lama waktunya sekitar 14 hari baru kering. Nanti setelah kering ini kita simpan, istirahatkan dulu sekitar 3 bulan biar kadar airnya stabil. Nanti baru kita haler memisahkan sanggang kopi dengan biji kopi, lalu kita sortir. Baru jadi kopi yang mentah siap jual gitu Mas. Lalu, ada juga sebagian besar masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani teh dan memiliki lahan sendiri. Sebenarnya untuk waktu yang tepat untuk memetik teh itu pada waktu pagi hari. Ya kita ambil dari pucuk. Ya pertama berarti 2 pucuk kita ambil untuk hasil yang lebih baik. Ya agak lama sih. Dari proses pertama sampai jadi finishing kering itu ya membutuhkan proses. Ya diperjualbelikan karena kebanyakan ya orang Bawah itu kalau sudah minum teh silurah itu rasanya beda dan enak. Dari awal pemetikan, setelah dipetik kita jemur sampai layu. Setelah guna dijemur biar nantinya proses penggilesan itu tidak hancur. Setelah itu didiamkan kurang lebih 15 menit atau 12 menit dan ini hasilnya yang sudah jadi ya. Tak luput juga seperti pada umumnya saat ini, masyarakat usia kerja di Desa Silurah bekerja sebagai sales, bahkan tidak sedikit yang merantau di kota lain. nella mia pugile calla passa.